Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, mata pelajaran PJOK tentunya. Nah, kali ini dengan bab baru, yaitu bab aktivitas fisik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Oke teman-teman, setelah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita menuju materinya, kita akan melihat tujuan pembelajaran kali ini. Apa aja tujuannya? 1. Di sini ada memahami pengertian aktivitas fisik. 2. Memahami dan mempraktikkan aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. 3. Memahami dampak atau akibat tidak melakukan aktivitas fisik. 4. Memahami dan mempraktikkan cara melakukan aktivitas fisik untuk mencegah penyakit. Nah, teman-teman, aktivitas fisik itu semua kegiatan kita yang dilakukan di rumah, di sekolah, maupun dimanapun. Ya, tentunya aktivitas itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita cari tahu yuk, mana yang positif, mana yang negatif. Kita langsung menuju materinya. Pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu adalah tubuh atau gerakan tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan fisik, mental, dan kualitas hidup yang sehat. Nah, di sini sudah kita ketahui kan apa itu aktivitas fisik, yaitu gerakan tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga. Baik itu tenaganya kecil, sedang, maupun besar. Nah, kita lihat mana yang sedang, mana yang kecil, mana yang berat dari segi aktivitas fisik tersebut. Oke, di sini ada aktivitas fisik ringan. Nah, kalian akan melihat gambar di sini, yaitu ada anak yang sedang menonton televisi. Pengertian dari aktivitas fisik ringan yaitu sesuatu kegiatan yang memerlukan sedikit tenaga atau energi. Contohnya menonton televisi. Ya. Contohnya apa lagi? Berjalan. Contohnya apa lagi? Main game. Nah, itu adalah contoh-contoh aktivitas fisik ringan. Yang kedua ada aktivitas fisik sedang. Aktivitas fisik sedang adalah aktivitas yang membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus. Contohnya saat kita bekerja bakti, bermain musik, bersepeda, dan lain-lain. Apakah jogging atau lari kecil termasuk? Ya, termasuk karena itu membutuhkan energi yang terus-menerus. Yang ketiga, kita akan melihat aktivitas fisik berat, teman-teman. Apa itu aktivitas fisik berat? Aktivitas fisik berat adalah aktivitas fisik yang membutuhkan kekuatan dan energi yang banyak sehingga terjadi pembakaran kalori yang mengakibatkan keluarnya keringat. Contohnya di sini adalah saat kita bermain olahraga, bola voli, sepak bola, bulu tangkis, dan sebagainya. Ya. Sehingga mengeluarkan energi yang sangat banyak, mengeluarkan keringat yang sangat banyak, ya, dan membuat kita cepat lelah. Oke, setelah kita mengetahui beberapa jenis aktivitas fisik, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Bagaimana caranya? Kita lihat pengertian dulu. Jika kita memiliki tubuh yang sehat, pastinya kita sangat bersemangat saat melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta jika kita melakukan aktivitas fisik itu, maka banyak manfaat yang didapat. Nah, bagaimana teman-teman? Minimal kita lakukan aktivitas fisik, misalnya adalah olahraga 3 hari dalam seminggu, ya, minimal lari kecil atau jalan cepat. Lanjut, manfaat kesehatan yang dapat
dari bermain bulu tangkis misalnya teman-teman. Dalam permainan bulu tangkis antara lain menghindari obesitas, yaitu penumpukan lemak atau penumpukan bahan bakar yang tidak terpakai, menguatkan kepadatan tulang, meningkatkan kekuatan kaki, dan mencegah penyakit jantung. Karena apa? Karena tubuh kita terus bergerak, jantung kita berdetak, maka otot jantung akan kuat sehingga tidak mengalami gagal jantung atau penyakit jantung. Setelah pernapasannya kuat, pernapasannya terjaga, maka peredaran darah pun akan lancar sehingga akan mengakibatkan tubuh kita akan lebih rileks dan lebih sehat. Nah, selanjutnya pencegahan penyakit jantung. Nah, aktivitas fisik itu selain mengurangi obesitas, juga bisa mencegah penyakit jantung. Penyakit jantung disebabkan oleh kondisi darah tidak mengalir dengan lancar pada pembuluh darah ataupun aliran darah terhalang zat kapur. Nah, kalau kita sering-sering mengandung lemak, maka lemak itu akan sedikit demi sedikit menempel pada pembuluh darah di dalam. Kalau terus-menerus kita lakukan, maka pembuluh darah akan terhambat. Nah, maka aliran darah tidak lancar dan mengakibatkan gagal jantung. Maka dari itu, olahraga bisa memperlancar darah karena saat kita olahraga, detak jantung kita lebih cepat, darah juga akan mengalir lebih cepat sehingga bisa mengikis zat kapur atau lemak-lemak yang ada di dinding pembuluh darah. Lanjut, mencegah penyakit obesitas. Obesitas itu kegemukan, itu penumpukan lemak di bawah jaringan kulit. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur berfungsi untuk membakar kalori. Akibatnya, berat badan menjadi ideal dan dapat terhindar dari obesitas atau kegemukan. Kalian yang saat ini kegemukan, maka perbanyak aktivitas fisik berat supaya energi yang ada di dalam tubuh kalian terkurangi atau tersalurkan sampai kalian kelelahan. Dan tentunya juga jaga pola makan dan pola hidup sehat kalian. Seperti gambar di sini, ini adalah lemak-lemak yang ada di balik jaringan kulit kita. Untuk menghilangkan secara alami, kita lakukan olahraga dan juga jaga pola makan. Kenapa? Karena biasanya disebabkan pemasukan asupan makanan lebih besar daripada pengeluaran atau jarang melakukan aktivitas fisik. Santai-santai di rumah, tidur, makan, maka lemak-lemak itu akan mengumpul, energi-energi itu akan terkumpul di balik sel kulit kita dan menjadikan lemak seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Mencegah penyakit diabetes. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Penyakit diabetes dikarenakan adanya kelainan zat insulin yang diproduksi oleh tubuh. Untuk mengobatinya dapat dilakukan dengan cara mengatur pola makan yang baik dan benar sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, diabetes itu adalah penyakit gula. Nah, untuk mengobatinya maka kita kurangi makanan-makanan atau minuman yang mengandung banyak gula atau makanan-makanan yang manis. Kita bisa makan atau mengatur pola makan, misalnya makan tidak banyak mengandung energi. Nah, misalnya nasi itu banyak mengandung energi teman-teman, maka kita bisa ganti dengan buah. Buah pun tidak buah sembarangan, ya, buah yang dianjurkan oleh dokter untuk menanggulangi penyakit diabetes. Misalnya pisang, tapi sedikit saja. Kemudian kalau penggantinya nasi bisa nasi merah dan lain sebagainya teman-teman. Lanjut, kita masuk ke materi dampak apabila tidak melakukan aktivitas fisik. Nah, tadi kita sudah membahas tentang positifnya atau segi positif dalam melakukan aktivitas fisik. Bisa mengurangi penyakit obesitas, penyakit gula darah, penyakit kegemukan, ya obesitas tadi, penyakit jantung, penyakit paru-paru. Nah, sekarang efek apabila kita
tidak melakukan aktivitas fisik. Jadi efek negatifnya apa kalau kita tidak melakukan aktivitas fisik, jarang bergerak, jarang olahraga? Pada zaman sekarang, banyak anak-anak dan remaja lebih memilih untuk menghabiskan waktu di depan layar gadget ya, daripada mengisi waktu untuk bermain di tanah lapang. Nah, ini kenyataan sekali bahwa kalian sering bermain dengan gadget masing-masing tanpa melakukan gerakan yang menguras energi atau aktivitas berat. Apa akibatnya? 1. Badan menjadi kurang fit ya. Jika badan dalam kondisi yang kurang fit, tentunya tidak akan bersemangat dan malas dalam melakukan aktivitas apapun, khususnya dalam belajar. Jadi kalau kalian jarang berolahraga, maka tubuh kalian akan kaku, otot kalian akan kaku, kalian akan malas untuk menggerakkan tubuhnya karena berat sekali. Dikarenakan ototnya kaku, maka digerakkan akan berat, sehingga kalian akan muncul rasa malas, khususnya malas belajar ya. Lanjut nomor 2, apa akibatnya? Menjadi kurang fit. Setelah kalian malas, tubuh kalian kaku, maka yang terjadi adalah malas-malasan, dan itu bisa membuat kalian gemuk. Karena apa? Karena tenaga kalian tidak tersalurkan, tidak dikeluarkan, maka akan disimpan di dalam tubuh kalian. Apabila bermalas-malasan melakukan aktivitas fisik, olahraga akan membuat daya tahan tubuh menjadi menurun, yang akan menyebabkan banyak gangguan kesehatan, salah satunya yaitu obesitas atau penyakit jantung. Yang ketiga, berat badan tidak terkontrol. Karena kegemukan, maka berat badan akan meningkat. Nah, kurang melakukan aktivitas fisik dapat menyebabkan berat badan yang tidak terkontrol. Artinya badan menjadi terlalu gemuk, overweight ya, dan terlalu kurus, underweight. Nah, kalau badan kita tidak terkontrol, maka kesehatan kita pun akan ikut-ikut tidak terkontrol ya, sakit-sakitan, mudah terserang penyakit, mudah lemas, mudah tidak semangat, lemah, lesu, lemes. Nah, itu adalah efek dari tidak melakukan aktivitas fisik. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah atau cara melakukan aktivitas fisik untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut? Gampang teman-teman. 1. Aktivitas fisik dilakukan sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Nah, ini untuk apa? Nah, setelah makan kalau kalian melakukan aktivitas fisik, makanan-makanan itu masih diproduksi atau masih dibakar oleh tubuh kita. Nah, kalau kita melakukan aktivitas fisik, maka pembakaran yang ada di dalam tubuh kita akan terganggu sehingga kurang maksimal. Jadi lebih baik 2 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Nomor 2 teman-teman, saat melakukan aktivitas fisik harus diawali dengan pemanasan atau peregangan. Ini penting sekali, sebelum kita melakukan kegiatan apapun, kita harus melakukan stretching atau peregangan. Supaya otot-otot di dalam tubuh kita menjadi kendor, yang kaku tadinya, kemudian setelah pemanasan kendor, kemudian peredaran darah yang normal setelah kita melakukan pemanasan akan lebih cepat, suhu tubuh kita juga akan meningkat, tubuh kita akan siap melakukan aktivitas. Nomor 3, lakukan gerakan ringan terlebih dahulu. Sebelum melakukan, sebenarnya olahraga itu dilalui dengan pemanasan dulu, kemudian gerakan inti, kemudian gerakan penutup. Nah, selain pemanasan itu di dalam gerakannya juga harus diawali dengan gerakan yang ringan-ringan dulu, pemanasan, senam, kemudian baru gerakan berat. Setelah itu diakhiri dengan gerakan pendinginan supaya tubuh kembali ke suhu normal. Selanjutnya yang keempat, yaitu jika sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut, frekuensi dan intensitasnya dapat ditambah dan ditingkatkan ya. Setelah kita kuat dengan beban yang biasanya kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan, maka bisa kita tambah bebannya atau frekuensi atau jumlah harinya. Misalnya kita kuat 1 hari 5 kali atau 1 minggu 2 kali kuat, terus begitu. Kemudian kita bisa tambah intensitasnya atau frekuensinya. Bisa kita tambah setelah 2 hari, kita bisa tambah 3 hari seminggu, 4 hari seminggu, atau 5 hari seminggu. Intensitas adalah intensitas itu intensitas nanti kita cari ya. Nomor 5 ini
bagaimana ya kita lakukan aktivitas fisik secara bertahap hingga mencapai 30 menit. Minimal aktivitas fisik yang kita lakukan itu 12 menit sampai tidak terhingga sesuai dengan kemampuan tubuh kalian masing-masing, teman-teman. Ya. Jadi seperti itu, sangat penting melakukan aktivitas fisik supaya kesehatan kita terjaga dan supaya badan kita lebih fit dan lebih sehat. Sampai di sini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.